Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman baru peserta didik SMP Islam Nawawiyah. Hari ini perkenalkan saya Pak Muta'alim, guru bahasa Arab kalian semua. Mungkin sampai besok kelas 3 atau kelas 9 SMP kalian akan belajar bahasa Arab bareng dengan saya. Dan saya berharap nanti ada penambahan program, yaitu pembacaan kitab kuning, dan saya berharap kalian juga antusias mengikutinya lewat Sinar Channel. Teman-teman sekalian, saya berharap kalian semua sudah dalam keadaan rapi, siap untuk mengikuti pembelajaran dari saya melalui Sinar Channel. Sudah sholat 5 waktu tentunya, sudah sarapan, sudah oke lah pokoknya siap untuk melaksanakan atau mengikuti pembelajaran. Baik, teman-teman sekalian, saya akan panggil kalian teman karena kalian sudah besar, tidak lagi anak-anak, dan kunci dalam pembelajaran akan saya bocorkan. Kunci dalam pembelajaran adalah tidak akan pernah berbicara tidak bisa sebelum mencoba. Jadi pokok pelajar itu belajaran itu tidak akan pernah bicara tidak bisa sebelum mencoba. Dan tambah lagi ilmu mujarobat, percobaan atau mencoba itu tidak cukup untuk 1, 2, 3 kali. Sebisanya, berarti bisa mungkin sampai 5 kali atau 10 kali atau seberapa. Itu berarti memang ya seperti itu seharusnya pelajar. Sudah akan saya perkenalkan lebih spesifik, lebih terperinci tentang pembelajaran saya, yaitu bahasa Arab. Kita mulai dengan bahasa Arab itu apa? Bahasa Arab itu apa? Kalian yang dulu sudah pernah belajar di SD tentang bahasa Arab maka akan tahu sedikit tentang tahu banyak hal ya, bukan sedikit ya, di SD ya pasti untuk pemula, kelas pemula pasti ya tahu bahasa Arab itu apa. Tapi saya akan bercerita mulai dari awal, mulai dari 1, asal usul bahasa. Asal usul bahasa Arab ini pokok, karena setiap belajar ilmu, disiplin ilmu apapun itu harus tahu asal usul ilmu tersebut. Kedua, kita akan mempelajari tentang hukum, atau ya hukum dulu saja, mempelajari bahasa Arab supaya pembelajaran kalian itu lebih semangat. Biasanya setiap ilmu itu pasti akan menampilkan di sebuah buku yang tertulis disiplin ilmu itu akan menampilkan tentang keuntungan belajar ilmu tersebut. Jadi semacam contoh matematika, keuntungan belajar ilmu matematika itu apa? Minimal akan pinter menghitung. Ketika pinter menghitung berarti setiap ada transaksi jual beli atau apa tidak gampang kehabisan, atau pinter mengkira-kirakan, karena di ilmu matematika itu ada pelajaran yang apa itu lempar koin atau membaca kemungkinan itu juga ada. Maka biasanya akan menjadikan seorang pelajar ilmu ketika tahu seberapa pentingnya ilmu tersebut atau bagaimana hukum syariat mempelajari ilmu tersebut, itu akan lebih terdorong untuk mempelajari ilmu tersebut. Nomor berikutnya kita akan mempelajari tentang hikmah atau keuntungan mempelajari bahasa Arab.
nanti selama pembelajaran ini akan kita sampaikan tentang 3 poin tersebut untuk mengawali seberapa penting bahasa Arab itu. Sudah, kita akan mulai dari tahap poin pertama, yaitu asal usul bahasa Arab. Jadi bahasa Arab yang kita kenal saat ini itu, coba mana dulu bahasa Arab yang pernah kita saat ini? Kalian sering mengucapkan di dalam sholat Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, nyampe dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sebenarnya yang sampai ucapkan semua itu adalah bahasa Arab. Jadi kalian itu mestinya sudah bisa bahasa Arab duluan sebelum sampai hari ini mempelajari. Tapi sayangnya yang kita hafalkan atau yang kita bisa bahasa Arab, bacaan sholat, bacaan Al-Quran, bacaan teks-teks, kadang-kadang ada penggalan hadis, itu semuanya adalah bahasa Arab. Tapi kita tidak tahu itu apa bahasa Arab. Jadi sebenarnya bahasa Arab kalian sudah kenal dulu dari satu bacaan sholat, baca Al-Quran, dan lain sebagainya. Jadi bahasa Arab yang kita kenal itu yaitu yang kita hafal sholat, baca Al-Quran, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya bahasa kapan toh? Bahasa dari mana toh? Jawabnya seperti ini. Dari dulu permulaan dari Nabi Ibrahim. Dari Nabi Ibrahim itu seorang nabi yang lahirnya di Babilonia, dan kalian pasti tahu ceritanya bahwa Nabi Ibrahim itu musuhnya adalah Raja Namrud yang beliaunya sempat dibakar dan lain sebagainya. Itu berujung cerita beliaunya Nabi Ibrahim mempunyai anak setelah penantian sekian panjang, yaitu anak pertama dari istri kedua, Siti Hajar, istri yang didapat dari yang dinikahi dari Mesir, kaum Kipti. Terus beliaunya mendapatkan putra yang bernama Ismail kecil. Mereka setelah dari Mesir kembali lagi ke Sam, Syria atau Irak, Babilonia itu sekitar daerah itu. Itu gambaran petanya kurang lebihnya seperti ini. Jadi Mesir itu sebelah sini, terus sekitar Babilonia sebelah sini, terus sini Yaman, ini Yaman, sini apa? Mesir, terus yang sini itu Syria atau Sam atau Irak atau Irak dan Syria yang saat hari ini sering terjadi kabar perang itu dari sana. Jadi beliau Nabi Ibrahim itu lahirnya di sini. Setelah perjalanan ke sini mendapatkan istri Saros seperti yang saya sampaikan, kembali lagi ke sini, mempunyai putra Nabi Ismail kecil ini yang akhirnya nanti perjalanan jauh, menempuh perjalanan jauh karena atas utusan gitu ya, diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah dari asalnya Babilonia ke gurun Sahara. Ini gurun yang tidak ada luas sekali, tidak ada apa-apanya, tidak ada tanaman, tidak ada sungai, tidak ada air dan sebagainya di sini. Setelah itu Nabi Ismail ini kecil, seperti yang kalian semua tahu ceritanya, beliaunya ditinggal di gurun hanya bersama dengan ibunya, menangis, kelaparan, kehausan dan lain sebagainya. Akhirnya diberi mukjizat, atau bukan mukjizat ya, waktu itu belum jadi nabi ya, karomah atau pertolongan Allah. Beliau Nabi Ismail
itu saking kerasnya nangis terus kaki mancal-mancal kayak adik-adik kalian semua itu kaki mancal-mancal saat menangis itu terus akhirnya terjadilah sebuah keajaiban kehendak Allah Subhanahu wa taala, tercipta sumur Zam-Zam. Dari sumur Zam-Zam ini akan mengundang banyak orang untuk datang ke situ. Jadi di sini ada peradaban besar. Di sini ada peradaban besar, peradaban bapaknya yaitu Nabi Ibrahim. Terus di sini juga ada peradaban besar orang Sam. Sam itu dulu ada keturunan Nabi Nuh, yang satunya itu menetapnya di Yaman. Yaman ya, bukan Sam ya, ini Yaman. Jadi ada peradaban besar, satu orang Babilonia, nomor orang Yaman. Ini sering hilir mudi perjalanan perdagangan. Jadi dari lintasan-lintasan ini orang Arab itu atau orang-orang ini itu melihat ada sumber air di situ. Terus baru setelah itu Nabi Ismail kecil dan mempunyai banyak air karena punya sumur. Terus banyaklah orang-orang yang hilir mudi ini melihat dan menumpang hidup di situ. Setelah lambat laun tempat ini menjadi sangat ramai karena ada sumber kehidupan yaitu air. Setelah itu ini menjadi sebuah peradaban hingga pada akhirnya Nabi Ismail itu mempunyai bahasa sendiri yang tidak di sini juga tidak di sini, tapi terilhami dari bahasa yang di sini, yaitu bahasanya kaum Urdu. Itu antara Arab dulu dan Arab yang kita pelajari hari ini. Dulu di sini, mungkin di sini ya, itu ada kaum namanya kaum Ad. Kaum Ad itu kaumnya Nabi Sholih. Nabi Sholih itu dari bahasanya saja Sholihun, seperti saat nanti akhir cerita sampai akan saya doakan semoga menjadi anaknya Soleh. Kata Soleh itu juga bahasa Arab. Soleh ini berarti mungkin saja namanya saja sudah bahasa Arab, kaumnya juga menggunakan kata Arab. Tapi tidak tahu persis karena ini kaum Ad itu kaum yang mempunyai unta itu sudah diluluh lantahkan dengan siksaan Allah. Alhamdulillah. Kesimpulan cerita dari asal usul asal usul bahasa Arab adalah bahasa yang berasal dari Nabi Ismail. Itu literatur yang bisa diterima dan dipercaya. Bahasa Arab sekarang yang kita kenali hari ini adalah bahasa yang bersumber dari Nabi Ismail. Ini didukung pula dengan lakob yang besar untuk Nabi Ismail, yaitu Abdul Arabi, itu Nabi Ismail. Bapak-bapaknya orang Arab asal mulanya adalah Nabi Ismail. Saya berharap kalian sudah tahu persis dengan asal usul bahasa Arab. Kita lanjut ke poin kedua, yaitu hukum mempelajari bahasa Arab. Terus hukum mempelajari bahasa Arab bagaimana? Saya berharap keterangan ini akan menambah semangat kalian untuk belajar bahasa Arab. Setiap ilmu yang dibutuhkan manusia di dunia ini mestinya wajib untuk diketahui oleh seorang. Kenapa kok seperti itu? Karena kita semua itu dijadikan khalifah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengistikmar. Istikmar itu menghidupkan dunia ini. Jadi setiap ilmu atau apapun itu yang bisa menjadikan dunia ini lebih hidup, lebih baik, maka hukumnya adalah wajib karena kita diperintah untuk mengistikmar atau menghidupkan dunia ini. Begitu juga bahasa Arab, apalagi bahasa Arab. Bahasa Arab itu satu bahasa yang nantinya akan bisa memahami Al-Quran, bisa memahami hadis Nabi, karena Al-Quran dan hadis Nabi semuanya berbahasa Arab. Maka bagaimana hukum mempelajari bahasa Arab? Hukumnya wajib. Nah, wajib berarti yang tidak bisa dosa, no? Jawabnya seperti ini. Jadi wajib bagi mereka yang besar, dan minimal kebisaannya tadi mencukupi kebutuhan.
Jadi hukum mempelajari bahasa Arab adalah fardhu kifayah, bukan wajib tetapi apa? Fardhu kifayah. Fardhu kifayah itu jika kalau ada sebagian orang yang bisa mempelajari ilmu tersebut dan sudah dianggap cukup, maka yang lainnya apabila tidak mempelajari dan bahkan tidak bisa, dianggap tidak dosa karena sudah ada sebagian orang yang mempelajari. Jadi satu kali lagi kita ulang, belajar bahasa Arab itu hukumnya adalah fardhu kifayah. Kenapa fardhu kifayah? Kok tidak wajib semua seperti yang saya tadi ceritakan atau saya ungkapkan? Jawabnya tidak. Mosok iya wong wis belajar tenanan ora iso cek dosa orang sake ya. Dari itu maka memang benar belajar bahasa Arab itu adalah hukumnya fardhu kifayah. Dengan pengertian yaitu apabila ada sebagian orang yang sudah mau mempelajari pelajaran bahasa Arab dan bisa, kuncinya bisa dalam artian dianggap cukup, maka yang lain tidak dianggap atau tidak dituntut untuk mempelajari bahasa ilmu tersebut atau bahasa Arab dalam konteks pembelajaran ini. Saya berharap bisa dipahami. Terus kita akan sampaikan keuntungan. Poin ketiga, keuntungan mempelajari bahasa Arab. Saya berharap saya banyak bercerita ini, tapi sudah berapa menit Mas Iwan? 16 ya, 4 menit lagi. Belajar bahasa Arab itu mempunyai keuntungan lebih. Satu, keuntungan duniawi dan keuntungan ukhrawi, karena memang bahasa Arab ini penopang atau fondasi untuk mempelajari ilmu agama. Sumber agama kita berasal dari bahasa Arab karena Al-Quran dan hadis bahasa Arab. Tambah lagi buku-buku yang banyak menjelaskan tentang agama kita, yaitu agama Islam, itu semua hampir bahasa Arab. Maka dengan mempelajari bahasa Arab ini, kalian semua akan mempunyai dasar pengertian pertama untuk bisa memahami agama kita. Jadi poin pertama, satu, belajar bahasa Arab adalah mempelajari bahasa agama kita yang berdampak atau menambah keuntungan kita bisa memahami agama kita, memahami Al-Quran dan hadis. Nomor dua, tadi yang saya ungkapkan adalah keuntungan itu duniawi sekaligus ukhrawi. Secara duniawi kita nak bejo seperti kiai seperti Pak Khairon guru madrasah atau jelas ukhrawi karena kita bisa melaksanakan memahami agama yang wajib kita pahami. Berarti melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Berarti jelas mendapatkan pahala. Murni yang duniawi, keuntungan yang murni duniawi. Teman-teman sekalian, jadi bahasa Arab itu sebuah bahasa yang bahasanya universal. Banyak negara-negara yang dulunya tidak Arab tetapi menggunakan bahasa Arab ini menjadi bahasa resmi. Kalau kalian mau mengecek, coba di googling Liga Arab, anggota negara Liga Arab itu jumlahnya ada 22 atau berapa. Itu padahal semuanya tidak negara Arab, sebagian besar malahan orang-orang barat, orang-orang barat dalam artian orang-orang Afrika, baratnya dari negara Arab. Dan yang terbaru katanya, benar atau tidak, bahkan Korea Selatan itu menjadikan bahasa Arab menjadi bahasa Arab bahasa kedua. Ya Belinda ya. Dan katanya seperti itu. Itu memang karena bahasa Arab itu kalau dilihat dari luasan cakupan peta penduduk dunia yang menggunakan bahasa Arab itu berimbang dengan bahasa Inggris mungkin. Jadi kalian cukup mempelajari satu bahasa, yaitu bahasa Arab, kalian akan bisa berkomunikasi lebih dari 22 masyarakat negara. Ada 22 negara. Tak ulang, jadi kalian cukup mempelajari satu bahasa, kalian akan bisa berkomunikasi pada 22 negara. Banyak ya, yang jelas ini Arab Saudi,
Yaman, terus negara-negara Teluk mulai dari Oman, Qatar, Kuwait dan lain sebagainya. Terus sekaligus yang sebelah sini bukan termasuk Liga Arab tetapi menggunakan bahasa Arab menjadi negara resminya adalah Irak. Irak itu Persia. Itu mulai dari zaman dulu tidak pernah dia itu masuk dalam apa? Dalam bingkai orang-orang Arab, tetapi karena pengaruh agama mereka yang menjadikan bahasa Arab menjadi bahasa resmi mereka. Itu orang apa? Iran hari ini. Terus sebelah sini ada Irak, jelas Palestina, terus siapa? Syria, Turki itu yang dulu pernah dilucuti kearapannya oleh Mustafa Ataturk itu. Mustafa Kamal Ataturk itu hari ini sudah mulai kembali lagi ke arapannya itu. Kembali lagi ke arapannya. Terus nyampe sini terus mulai dari negara-negara kecil-kecil Afrika Tengah, terus Afrika Utara itu hampir semuanya menggunakan bahasa Arab. Jadi kesimpulannya, keuntungan belajar bahasa Arab adalah kalian cukup mempelajari satu bahasa, berarti bisa berkomunikasi pada masyarakat di 22 negara lebih. Sampai bayangkan. Tapi jangan pernah berangan sama sekali. Oh, masuk bahasa Arab, pengen kerja Arab untuk menjadi maaf sekali TKW atau TKI, jangan. Karena mereka itu belum bisa menghargai seutuhnya seorang pekerja pembantu. Itu jangan pernah. Jadi jangan pernah berangan sama sekali belajar bahasa Arab, mahir bahasa Arab terus menjadi apa? TKI atau TKW di negeri Arab. Seperti pengalaman saya yang saya lihat, mereka itu benar-benar tidak bisa menghargai tenaga remeh atau tenaga apa bahasa itu? Tenaga kasar itu tidak bisa menghargai sama sekali. Maka cukup sekian di pertemuan hari ini, Sabtu tanggal 25 tahun 2000 Juli tahun 2020. Saya berharap kalian membawa buku yang ditulisi mapel bahasa Arab, terus dibuka, terus dituliskan tanggal, terus merangkum semua yang saya sampaikan tadi, mulai dari pengertian dasar bahasa Arab, mulai dari asal usul bahasa Arab, terus hukum mempelajari bahasa Arab, terus hikmah mempelajari bahasa Arab. Kalian tuliskan untuk menjadi bukti bahwa kalian mengikuti pembelajaran hari ini. Cukup terakhir saya pesan, jangan pernah lupa kalian hari ini sudah mempunyai label baru, yaitu siswa atau peserta didik SMP Islam Nawiyah yang biasanya satu mempunyai karakter jujur, yaitu basa karo wong tuwa, sholat ping 5 karo ngaji bendino atau belajar bendino. Itu memang harus ditekankan untuk kalian semua karena hari ini sampai sudah masuk di keluarga SMP Islam Nawiyah. Terakhir dari saya, semoga menjadi anak yang soleh dan soleha. Jangan pernah lupa yang belum like dan subscribe di Sina Channel. Cukup. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.